Halo teman-teman semua, ketemu lagi dengan Bung Bob. Wow, sahabat Bob masih dalam suasana kemenangan, aura yang luar biasa, dan bagaimana penampilan Inter yang kemarin begitu luar biasa sahabat Bob. Bahkan banyak sekali pujian-pujian, tetapi bukan itu yang paling penting. Yang paling penting adalah konsisten. Bagaimana terus berkelanjutan apa yang telah dilakukan Inzaghi dan timnya. Sebelum gua lanjut sahabat Bob, silakan subscribe dan klik loncengnya. Thank you. Sahabat Bob, ini luar biasa sekali ya bahwa apa yang telah dilakukan Inzaghi terhadap timnya selama pertandingan persahabatan, bagaimana dia mempunyai beberapa pola taktik ya, dan ini dia lakukan benar-benar waktu melawan Napoli. Dan kita benar-benar kalau gua melihat si Inzaghi ini brilian gitu loh. Dia punya ide-ide dan benar-benar menurut gua ini perfect banget bagaimana penampilan Inter dan bagaimana instruksinya Inzaghi benar-benar dijalankan sama pemain. Dan benar-benar Spalletti mati kutu yang selama ini bermain atraktif, dan dia menunjukkan di tahun kemarin begitu atraktif dan luar biasa. Tapi ketemu dengan Inter benar-benar mati kutu sahabat Bob. Ini luar biasa. Nah, ini sedikit gua pengen bahas bahwa menurut si Fabrizio Biasin ya, pelatih Inter Milan Simone Inzaghi membuktikan dalam kemenangan Napoli dia cukup bagus kata menurut Biasin ya. Memang ya, kalau kita berbicara apalagi kan sebelumnya pernah di video gue bilang bahwa Inzaghi ini pinter ya kalau dalam tekanan. Terus yang kedua, kalau kemarin kan dia mengibaratkan ini sebagai final. Nah, dia kalau masuk final baik Coppa Italia, Super Coppa, dia kan selalu bisa menjuarai itu sahabat Bob. Jadi ya dia anggaplah seperti final. Nah, ini Inzaghi harus memperbaiki taktiknya jika timnya ingin memberikan Napoli kemenangan, kemenangan pertama ya untuk melawan Napoli gitu, karena belum pernah kalah kan. Nah, Inter terorganisir dengan baik dan kompak di seluruh lapangan untuk menemukan keseimbangan yang tepat cara mempertahankan clean sheet mereka dan melakukan serangan cepat kejam saat ada peluang. Itulah yang terjadi, bagaimana golnya Dzeko, bagaimana pergerakan Mkhitaryan, umpan ke Di Marco, dan Di Marco memberikan ke Dzeko, dan Dzeko pergerakannya juga luar biasa sahabat Bob ya. Inzaghi bukanlah pelatih yang secara universal dianggap berada di level teratas di Italia. Namun sejauh menyangkut Biasin ya, si Simone Inzaghi tegas membuktikan bahwa ia dapat memenangkan gelar melawan Napoli ya. Itu adalah pembuktian Inzaghi, semoga aja ini berlanjut. Dan bagaimana briliannya dia juga waktu melawan Barcelona, dia juga bisa mengalahkan Barcelona ya. Nah, ini sahabat Bob ya. Luar biasa Inzaghi ya. Kami sangat ingin mengkritik Inzaghi, kata si Biasin, seringkali dengan alasan yang bagus. Tetapi hari ini Inzaghi menunjukkan bahwa dia memiliki ide yang jelas dan bahwa dia sukses di tim yang bercita-cita memenangkan Scudetto ya. Darmian masuk menggantikan Dumfries. Nah, ini mengejutkan ya. Bagaimana Dumfries bisa sebagai cadangan dan Darmian sebagai starter, dan ini luar biasa menurut gua, brilian banget bagaimana kerjanya si Darmian ya, mengantisipasi serangan-serangan dari kanan gitu, dari sisi kanan dia gitu. Ini luar biasa gitu loh ya. Terus dia bilang begini, Darmian masuk menggantikan Dumfries dari pertahanan yang sempurna. Acerbi sempurna ya. Acerbi kita udah bahas kemarin, begitu perfect ya, tenang dan benar-benar luar biasa. Pemain yang diinginkan Inzaghi kan, benar-benar si Acerbi dari Lazio, dan beberapa pemain lainnya akan memilikinya. Biasanya mencatat bahwa Inter benar-benar terlihat seperti sebuah tim. Terima kasih kepada pelatih yang tidak melakukan kesalahan apapun termasuk pergantian pemain, dan saya mengucapkan selamat kepadanya. Jadi benar, kalau sahabat Bob kemarin nonton pertandingannya, ini luar biasa bahwa memang perfecto kata orang Itali, bahwa benar-benar Inzaghi benar-benar ide cemerlangnya dia brilian banget gitu sahabat Bob. Benar-benar bisa mematikan pemain tim yang terproduktif di Italia ya, yang sangat banyak menciptakan peluang dan hanya
satu shot on goal. Gila nggak sahabat Bob? Ini luar biasa. Selamat buat Inzaghi sekali lagi ya, bahwa dia membuktikan sahabat Bob. Nah, ini sedikit gue pengen berbicara tentang Lukaku dan Dzeko ya. Mantan bek Nerazzurri Antonio Pagganin sulit mencadangkan Dzeko demi Lukaku. Skriniar harus pikirkan apa yang telah dilakukan Inter untuknya. Jadi menurut dia, ya dengan kondisi sekarang bahwa Dzeko itu jangan dicadangkan dulu menurut dia gitu. Bahwa jangan sampai mengorbankan Dzeko demi Lukaku, karena Lukaku memang perlu pemulihan. Kemarin kita lihat pergerakan dia udah mulai bagus, tapi belum begitu padu. Ya memang yang paling starter yang paling bagus sekarang ya adalah Toro dengan Dzeko gitu loh. Lukaku bisa masuk di babak kedua untuk menjadi pembeda gitu loh, karena memang belum bisa lah dia untuk langsung menjadi, kalau kita berbicara untuk mengejar Scudetto dan gelar-gelar lainnya gitu sahabat Bob ya. Lukaku seperti tidak memiliki bentuk yang cukup untuk menjadi penentu ya untuk saat ini. Tapi kalau dia sudah ketemu bentuk permainannya, wow luar biasa sahabat Bob. Bagaimana ya, kita kemarin juga sempat bahas bahwa sering bola lepas dari kaki dia. Nah ini dia perlu bersabar dulu gitu sahabat Bob. Nah terus dia juga berbicara tentang Skriniar. Skriniar juga harus memikirkan apa yang telah dilakukan Inter untuk dia ya. Bagaimana penawarannya, bagaimana, dan dia jangan sampai seperti Kessie, dia bilang. Kessie yang udah pergi ke Barcelona tapi pengen kembali ke Milan gitu loh. Jadi dia berharap bahwa Skriniar benar-benar memikirkan untuk tetap di Inter ya. Bahwa memang Inter ya sekarang ini ya sudah maksimal memberikan penawaran. Ya semoga aja lah, apalagi media Italia memberikan man of the match untuk Skriniar. Bagaimana dia bisa membungkus yang namanya karat besi sahabat Bob ya. Benar-benar karat besi ini tidak berjalan seperti yang mereka inginkan. Bagaimana Skriniar benar-benar bekerja keras mematikan karat besi, dan itu benar-benar terjadi ya, bahwa tidak ada sama sekali peluang dari karat besi. Bahkan Osimhen pun tidak mempunyai, hanya satu ya, itu Raspadori yang refleksnya si Onana yang bisa mementalkan itu sahabat Bob. Jadi ya benar-benar ya kita berharap lah, kalau gue sih Skriniar berharap bertahan, bahwa tidak rumput tetangga lebih hijau itu kadang-kadang tidak seperti yang kita lihat dari luar sahabat Bob ya. Bahkan kalau kita sahabat Bob tahu bahwa Hakimi aja pengen balik ke Inter ya, Lukaku yang pengen balik akhirnya balik gitu loh. Jangan sampai itu terjadi ya, bahwa ya Inter adalah masa depan Skriniar. Semoga aja sahabat Bob ya. Nah ini yang menarik juga adalah kita berbicara sedikit Di Marco ya. Mantan pelatih tim muda Silvio Fesio ya, dia selalu 3 langkah di depan orang lain. Ya, dia berbicara tentang Di Marco. Di Marco benar-benar mencapai kesuksesan di Inter selama beberapa musim terakhir. Ya, sahabat Bob ingat bahwa zamannya Conte dia tidak kepake, dipinjemin ke Verona, tapi di Verona dia belajar banyak dengan Ivan Juric dan dia membuktikan diri sekarang sahabat Bob, karena Inzaghi percaya sama Di Marco ya. Jadi pemain 25 tahun ini telah memantapkan dirinya sebagai opsi pilihan pertama di bek sayap kiri. Penampilan yang menonjol telah menjadi sorotan di musim Inter. Sementara itu Fesio tidak terkejut melihat seberapa jauh kemajuan Di Marco. Di Marco selalu 3 langkah di depan orang lain, kata si Fesio. Dia membuat kagum semua orang dan menunjukkan kepribadian yang nyata. Federico memiliki teknik yang hebat, tetapi di atas itu dia sangat praktis, lanjut Fesio. Anda selalu mendapat kesan darinya bahwa dia membuat keputusan yang tepat. Ya, Federico Di Marco juga membuktikan kesetiaannya ke Inter. Ya, kemungkinan Inter juga akan perpanjang kontraknya dia. Ini susah ya, hampir aja dulu dijual loh. Kalau dia dijual, wow, adalah kerugian besar. Bahwa memang kita beruntung, ini adalah didikan primaveranya Inter, pemain didikan yang benar-benar dari kecil dan telah membuktikan diri sahabat Bob. Ya, kita benar-benar beruntung mempunyai Federico Di Marco. Nah, sedikit kita berbicara tentang gosip transfer. Agent Denzel Dumfries, Rafaela Pimenta, Inter Milan di hatinya. Tapi kita lihat apa yang terjadi ke depan ya. Sekarang Dumfries lagi fokus ke Inter ya, dia banyak sekali dikaitkan sama tim-tim lain. Ya kalau menurut gua,
Kalau dia ke Chelsea rugi lah ya. Chelsea sekarang peringkat 10 ya. Mungkin ke MU itu mungkin masuk akal. Tapi ya menurut Pamela ya bahwa kita tunggu aja lah bagaimana kelanjutannya. Tapi pada dasarnya Denzel Dumfries ini kan di penampilannya di Piala Dunia kan luar biasa ya. Saat ini dia hanya memiliki Inter di hatinya. Kemudian di masa depan mari kita lihat apa yang akan terjadi ya. Dia pastilah dia udah nyaman di Inter, apalagi punya teman-teman yang luar biasa. Kekeluargaan Inter kita jangan ditanya ya, bahwa sangat luar biasa yang membuat Inter benar-benar kuat sampai saat ini sahabat Bob ya. Terus ini ada mantan Nerazzurri, siapa? Si Adani, dia bilang Nerazzurri memainkan pertandingan brilian melawan Napoli, pantas menang. Dia kan juga sering mengkritisi Inzaghi ya. Nah ternyata Inzaghi belajar selama jeda Piala Dunia. Dan benar-benar Inzaghi membuktikan bahwa dia juga fleksibel ya. Dia berbicara di Italia Rai, mantan bek itu sangat memuji Nerazzurri menang melawan Empoli ya. Napoli bukanlah yang terbaik katanya. Tetapi kemudian Inter memainkan pertandingan yang benar-benar brilian. Mereka berjuang keras di kedua fase permainan. Dua striker membawa permainan ke lawan dan juga back sayap. Adani berpendapat bahwa Inter terlihat lebih tajam, bermain dengan kejelasan yang lebih baik, dan terlihat lebih kejam dan agresif. Ya, nggak jauh beda apa yang dibilang Biacin bahwa memang Inter jauh lebih memang bermain sebagai tim dan jauh lebih kejam ya. Tapi ya sayang aja di babak pertama harusnya bisa 3 gol ya. Tapi ya sudahlah, yang paling penting kita menang. Ternyata di 5 pertemuan terakhir di Giuseppe Meazza, Inter selalu menang melawan yang namanya Napoli. Ya sahabat Bob, ini luar biasa. Kita beruntung banget bahwa Inter bisa memenangkan pertandingan melawan Napoli dan kita bisa berharap untuk mendapatkan Scudetto ya. Hari Minggu kita akan ketemu dengan Monza. Semoga Inter melanjutkan tren positifnya sahabat Bob. Nah sedikit ini berbicara tentang Valentino Lazaro. Ya Torino ingin meminjam lagi. Padahal kemarin kan sudah ada perjanjian bahwa si Lazaro ini kan akan habis kontrak ya sahabat Bob ya. Jadi artinya harusnya Torino membayar 6 juta. Tapi Torino katanya pengen negosiasi lagi. Bolehlah diperpanjang kontraknya sampai 2024. Tapi nanti habis itu dipinjemin lagi ke Torino. Tapi dengan opsi wajib membeli. Ya kita nggak tahu apakah Inter mau atau tidak. Kita lihat aja. Padahal Valentino Lazaro ini menurut gua sih tetap bisa berguna buat Inter, tapi nggak tahu ya, mungkin ya itulah pelatih yang menentukan apakah ini cocok atau tidak. Tapi ya kita tunggu aja lah bagaimana pergerakan Inter di bursa transfer Januari ini, apakah ada yang akan keluar, apakah ada yang masuk ya. Tapi ya kita tunggu aja. Memang dari tim muda udah ada yang dari pemain Swedia ya, usia 17 tahun itu udah masuk. Nah, cuman nanti gua bahas ya. Tapi sahabat Bob ini luar biasa. Semoga Inter melanjutkan tren positifnya. Nanti di minggu dini hari kita juga akan menonton jam 2.45 dan kita akan live streaming lagi sahabat Bob ya. Sampai ketemu lagi dengan Bung Bob. Bye bye. Ci vediamo. Yes.